Lucu banget. Nah ini kalau matangnya, ini jenisnya Ducat ya. Kalau suka balap motor, Ducati. Ducati. Ya, tapi ini Ducat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri, Camat Waringin Kurung, Kabupaten Serang, dalam program OMAT, obrolan camat, hanya ada di Camat TV, membangun menginspirasi. Anggur, siapa yang tidak tahu anggur? Rasanya yang manis, tentunya banyak sekali orang yang menyukainya. Baik itu anggur impor maupun anggur lokal, meskipun harganya relatif mahal. Ngomong-ngomong mengenai anggur, saat ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah seorang petani milenial. Beliau sukses membudidayakan anggur. Bahkan beliau juga berhasil mengajak penduduk di sekitar untuk membudidayakan anggur, untuk bertanam anggur. Selain itu, beliau adalah seorang pemimpin di pondok pesantren. Lokasinya ada di Kecamatan Waringin Kurung, Desa Sambilawang. Nama pesantrennya adalah Pesantren Al-Markas. Yuk kita ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Lagi apa Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kontrol kebun. Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, saya datang ke sini pengen melihat-lihat kebunnya Pak Ustadz nih, boleh? Ya, sangat diperbolehkan. Oke, dipersilahkan. yuk kita jalan-jalan Pak Ustadz, Ya. keliling-keliling kebun. Ya, mari. Nah, Pak Ustadz, ini lagi bikin apa sih Pak Ustadz? Nih. Loh, ini emang terlihat banyak aktivitas ya, Ibu. Jadi mohon izin, kita sedang membangun atau meng-create new model bisnis. Apa tuh nih model bisnis? Model bisnis yang barunya itu, kita ini di wilayah pondok pesantren Al-Markas yang dikepalai oleh Ibu Warneri yang luar biasa, Kecamatan Waringin Kurung, mudah-mudahan maju ya. Amin. Jadi bisnis model barunya itu kita akan buka kalau di lingkungan pesantren agroeduwisata. Ya. Ini juga, ini bikin apa nih? Ini greenhouse dari bambu. Untuk tanaman? Untuk tanaman melon. Oh, melon. Premium. Oh, melon premium. Nanti bentuknya yang namanya yang Alisa itu bukan? Bukan. Beda lagi. Beda lagi. Jadi itu jenisnya Intanon. Intanon. Jadi nanti bisa dilihat sebelah sini ada greenhouse ini? juga. Ini menggunakan smart vertigasi. Ya, apa itu? Smart vertigasi pakai IoT. Untuk tanaman melon tanaman juga? melon yang sebelah sini ini rencana kita tanam Fujisawa, yang sebelah sana itu Rangipo. Oh, itu jenis-jenis premium. Jenis-jenis melon ya. Melon premium. Melon premium. Kalau yang itu kayak kacang panjang itu? Ya, itu ada campur, ada kacang panjang kan ini bersampingan, berdampingan dengan petani setempat. Oh, gitu. Sama warga ibu juga, masyarakat Waringin Kurung. Semua dilibatkan ya masyarakat, terutama masyarakat Desa Sambilawang tentunya ya, betul. Pak Ustadz. Saya mau lihat ini lagi bikinnya jembatan apa nih Pak Ustadz? Jembatannya biasa untuk agroeduwisata, nanti pengunjung bisa melihat-lihat seputar area pertanian. Kemudian nanti kita belok ke ujung sana jembatannya. Nah, itu juga nanti menghubungkan antara lahan milik petani yang ada di sekitar pesantren. Sini, jadi terhubung dengan petani dan masyarakat ya, jadi, petani milik pemberdayaan masyarakat memang kita kejar gitu. Oh gitu. Di bawahnya mah tanaman-tanaman ya. Tanaman-tanaman. Bukan air ya. Iya, tanaman jadi, semuanya. Di bawah jembatan itu tanaman-tanaman, bukan air gitu. Oke, kalau ini apa? Kalau yang di sini, ini kita setting rumah baduy. Rumah baduy? Iya, ciri khas Banten. Ya. Jadi nanti kita, ini kita atur polanya VIP. VIP itu rumah baduy 5.0. Orang namanya. Bisa nginep di sini? Apa cuma duduk ini santai? khusus tamu, kalau Ibu Camat mau kunjungan masuknya ke VIP bisa ini. gitu, pertemuan, karena ini ruangan ber-AC, pertemuan kecil gitu ya di meeting. sini ya. Oh, meeting, luar biasa. Pak Ustadz, saya mau duduk sambil santai nih dengan Pak Ustadz. Ada tempat untuk kita duduk ngobrol bareng? Ada. Yuk. Silakan Bu. Mangga. Nah, Pak Ustadz, kita ada di apa nih namanya? Kebun anggur. Kebun anggur. Nah, ini itu namanya apa nih? Rumah anggur? Greenhouse. Oh, greenhouse. Ini greenhouse yang pertama di sini. Luasnya berapa ini untuk greenhouse ini? Ini tepatnya 600 meter. 600 tidak kurang, meter. tidak lebih. Kurang 3 lebih.
Untuk berapa anggur yang bisa ditanam di rumah anggur seluas ini, di greenhouse seluas 600 meter? Jumlah tanaman yang kita tanam untuk 600 meter ini sekitar 100 pohon grounding ya. 100 pohon grounding. Grounding itu apa tuh? Grounding itu nanam di tanah. Itu? Grounding. Ini? Iya. Oh, ini grounding ini ada 100, berarti ini 100 batang ada pohon? Ada 100 pohon semuanya. Oh gitu. Ada berapa jenis varietas anggur di sini? Nah, untuk di greenhouse ini tidak banyak varietasnya. Paling sekitar 10 sampai 15 varietas. 10 sampai 15. Setelah kita uji coba ada kebun R&D di depan. Yang di depan itu ya. Pengunjung datang ngicip-ngicip berinya. Yang favorit mana baru kita perbanyak di sini. Baru diperbanyak. Ya. Nah, kalau yang warna hijau ini apa? Ini transfigurasi. Namanya anggurnya? Ya, anggurnya transfigurasi. Oh, baru tahu saya. Transfiguration. Ini premium yang anggur import itu ya? Ya, semuanya import. Semuanya anggur import. Nah, kalau ini apa sih, Pak Ustadz? Nah, ini yang terpenting. Ini graftingan hasil anak-anak santri semuanya. Oh, ini itu pembibitan ya? Ya, pembibitan seperti ini yang udah tumbuh. Coba lihat Pak Ustadz. Nah, ini. Proses pembibitan ini bagaimana sih awalnya, Pak Ustadz? Kita cari cuttingnya. Ini rootstock ya, rootstock bawah ini lokal. Yang biasa kalau di rumah-rumah tuh ada anggur kecil asem. Nah, itu lokal. Ini kita pakai yang ini. Oh, jadi ini kawin ya? Dia ditempel dengan yang entres impor. Jadi gitu. Perkawinan nih sama perkawinan, kawin ya? Jadi nanti Indo ini ya? Iya, blaster. Indo, blasteran ya? Blaster, nah, kalau yang kayak gini bukan yang seperti ini nih? Bukan. Apa tuh namanya, batang apa ini nih? Ya, ini entresnya kita ngambil dari pohon indukan. Yang entres yang atas ininya. Oh, ini. Kalau ini dari lokal. Lokal, karena lokal itu akarnya sudah kuat. Oh, sudah bisa menyesuaikan dengan, udah adaptasi lah dengan lingkungan Indonesia. Gitu. Mana tuh kalau yang lokal di sini tanamnya di mana? Apa Pak Ustadz punya tempat tersendiri untuk anggur-anggur lokal? Biasanya kita ke rumah-rumah. Oh, rumah-rumah. Tapi rencana kita mau selain juga budidaya lokal, kita juga budidaya yang rootstock impor ada. Rootstock impor. Kan Pak Ustadz juga udah bisa menggerakkan nih penduduk di sekitar Sambilawang ini, desa Sambilawang, sekitar pesantrennya Pak Ustadz ini untuk ikut serta bersama Pak Ustadz menanam anggur. Udah banyak nggak yang minat nih Pak Ustadz? Kalau di Waringin Kurung RT 1 sama RT 2 itu hampir 25 rumah udah tanam anggur semua. Oh ya? Wah, luar biasa. Karena memang ada tokoh, salah satu tokoh di Kampung Setu itu beliau hobi anggur, dan bahkan lagi leluconnya masyarakat tuh wajib nanam anggur di rumahnya, kalau enggak ditemenin katanya. Oh gitu. Gitu. Jadi dikucilkan kalau yang nggak nanam anggur bener. Ya. Kalau ini lagi ngapain nih? Lagi ngapain anggurnya? Ini lagi proses persiapan pembuahan. Pembuahan? Iya, pembuahan. Jadi kita stres air dulu. Stres air tuh nggak disiram 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan, sampai bener-bener layu ininya daunnya seperti yang di luar nih, lagi proses stres air. Jadi karakter tumbuhan tuh kalau merasa mau mati nih saya nih, maka dia mengeluarkan kemampuan, semua kemampuannya dikeluarkan. Kalau adrenalin kalau kita ya, kalau manusia tuh mewariskan ke generasi berikutnya sehingga buahnya keluar semua. Gitu. Oh, jadi si pohon ini dipaksa untuk stres. Ya. Untuk menimbulkan, untuk melahirkan zat-zat yang lebih baru ya. Karena ini kan sebetulnya anggur ini kan dari luar ya. Biasanya kalau di daerah-daerah yang punya 4 musim, itu ada musim gugur, musim semi, bahkan salju. Nah, di musim salju inilah mereka itu melakukan stres air. Karena salju kan dia keras, tidak cair, akar tidak bisa minum lewat air es, itu nggak bisa. Nah, disitulah proses ya, selain adaptasi juga dorman. Tidur. Tidur. Nggak makan, nggak minum, stres. Puasa. Iya, puasa. Maka ketika selesai musim ini panas, dia berbunga. Baru udah stres, habis gelap terbitlah terang gitu kayaknya ya Pak Ustadz. Saya pikir kalau mati, kalau kalau dia layu terus kering itu artinya mau mati, ternyata dia udah mulai mau hidup lagi ya habis itu ya. Tapi juga jangan kebablasan Bu, stres air itu kita harus pantau, jangan sampai dia layunya benar-benar mati. Jadi hampir mati baru kita pupuk, kita siram. Oh gitu, jadi jangan sampai kelewat. Nah ini nih, menggairahkan sekali nih Pak Ustadz nih. Ini nggak boleh dipetik nggak nih Pak Ustadz? Yang dipetik yang di sana, yang sudah, karena ini umurnya gitu, belum ya. Ini tandanya ini masih hijau, karena asem. Nanti akan warnanya ungu ya Pak Ustadz ya. Coba ada yang hijau, ada yang agak kemerahan, ada semburat merahnya gitu. Jadi ini
campur-campur di sini varietasnya. Ya karena jenisnya. anggur ini kalau di sini berbeda-beda biasanya. Kalau misalkan transfigurasi itu hijau, tergantung simat atau sinar mataharinya. Kalau dia full 100% bisa ada warna merahnya. Oh, Gitu. tergantung. Kalau kurang sinar mataharinya dia hijau. Atau kalau di luar negeri itu pembungkusnya pakai yang pembungkus warna biru sehingga dia tetap UV. hijau. UV. Pembungkus ininya, pembungkus buahnya. Kita Buah kan apa biasanya pakai putih, pakai yang transparan, itu ada keluar merahnya. Tapi kalau di luar negeri bisa pakai yang pembungkus warnanya biru. Baru keluar merah. Enggak, justru itu jadi hijau. menjaga warna hijau tetap hijau, terlihat Oh. segar. Gitu. Pak Ustadz, ayo saya pengen petik, udah nggak Siap. sabar nih anggurnya. Ya, mari. Ya, Bu, nih sebelum kita petik nih, saya mau info bahwa ini greenhouse ini nanti akan kita buka untuk wisata petik anggur. Wisata petik anggur. Nah, sebelum kita launching pun ini alhamdulillah sudah terjual lebih kurang 100 kilo. Kemarin ini yang Iya. sebelum ini kan saya melihat penuh nih. Udah habis Sekarang semuanya. Udah habis. Nah. Itu Bahkan di catatan hanya 100 kilo, sebenarnya lebih itu. lebih ya. Iya. Mana nih Pak Ustadz Siap. yang mau di Silakan. petik? Mana? Saya coba ya. Ya. Bismillah nih Pak Ustadz. Ini yang ini kayaknya udah manis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu banget. Nah, ini kalau Apa matangnya ini jenisnya Ducat ya. Kalau suka balap motor Ducati. Ducati. Ya, tapi ini Ducat. Ini kalau full matangnya dia rasanya kayak rambutan. Ya. Coba petik satu lagi. Satu bisa, lagi, satu sebelah lagi. sini. Mana? Ini. Yang mana? Yang ini, Bu. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini ya? Ya. Oh, ini. Ya. Dan ini aman, bebas dari Pestisida. chemical pesticide. Bahasanya bahasa Inggris loh. Yes. Tadi kita sudah keliling-keliling, lihat-lihat kebunnya, lihat-lihat sekitar pesantren. Sekarang saya ingin ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi mengenai bibit anggur atau perkebunan anggur ini seperti apa, atau konsep pesantrennya itu seperti apa dengan Pak Ustadz milenial ini. Waduh. Pak Ustadz, kan ini Pak Ustadz terbilang milenial nih karena usianya masih sangat muda. Alhamdulillah. Berapa sih sebenarnya usianya Pak Ustadz? Saya kelahiran 85. 85 tuh kan, Iya. muda banget gitu dibandingkan saya gitu kan. Nah, sudah berkeluarga Pak Ustadz? Alhamdulillah sudah. Anak berapa Pak Ustadz? Anak saya 3. Oh, anaknya 3. Putri semua. Putri semua. Wah, Putri luar semua. biasa ini. Memang pasti putri-putrinya ini bibit unggul ini. Amin, Bukan amin, hanya amin, amin. anggurnya bibit Iya, unggul, amin. putri-putri Pak Ustadz juga bibit unggul. Nah, Pak Ustadz, ngobrol-ngobrol hobi. Saya tahu nih Pak Ustadz pasti hobinya berkebun. Selain berkebun, apalagi sih Pak Ustadz? Hobinya Pak Ustadz nih di luar berkebun. Sampai mengajar tentunya. Iya. Jadi memang perkenalkan dulu Ibu, Iya. saya Amirul Farouk. Singkatnya di pendidikan terakhir saya tuh kuliah di Dirosat Islamiyah. Su'bahnya Usuluddin. Usuluddin. Konsentrasinya ya tafsir hadis. Kemudian saya lulus, saya pengen mengimplementasikan tafsir dan hadis itu bukan hanya di muamalah bainan nas, karena ini juga kita juga makhluk Allah juga berupa tumbuhan. Kalau saya yakini tumbuhan ini adalah amanah yang harus kita jaga juga, dan tentunya di situ banyak pahala ketika Iya. kita menjalankan amanah. Nah, itu hobi saya bertanam. Bertanam. Hobi saya. Jadi nggak ada hobi lain ya selain bertanam ya? Ya, Ada hobi lain gitu, masak gitu nggak? enggak ada. Nggak ada Chef ya? Juna. Chef Juna. Nih Pak Ustadz, tadi kan saya udah nanya nih terkait dengan pembibitan dan berapa varietas anggur ini. Terus untuk bibit-bibit pohon ini bagaimana sih caranya? Waktu itu saya pernah nanya untuk sebelum dimasukkan ke polybag itu dilakukan fermentasi dulu tuh katanya, difermentasi batangnya. Itu bagaimana? Tolong jelaskan prosesnya dari mulai batang. Ya. Batangnya batang apa yang dipetik gitu, primer, sekunder itu loh Iya. Pak Ustadz. Jadi tutorial itu sebetulnya kita karena zamannya ini udah canggih ya, bisa dilihat di YouTube. Oh gitu. Tapi untuk persiapannya saya jelaskan secara singkat saja. Jadi kita menggunakan rootstock lokal, ada Isabella, ada Red Master dan lain-lain. Nah, ini bukan proses fermentasi. Jadi kalau kita potong pohon itu yang lokal itu potong fresh, kita kubur atau pendem. Oh, bukan fermentasi Bukan namanya. menggunakan media misalkan kokopit. Nah, ini kalau bahasa istilah kitanya supaya kalus. Kalus itu biar tumbuh akar. Oh.
Jadi ketika kita grafting tempel dengan entres impor, itu keberhasilannya di angka 80%. Kalau udah tumbuh akar itu. Iya, gitu. Gitu baru tuh dimasukin ke polybag ya, terus dikawinkan dengan jenis anggur yang baru tadi ya, yang dari impor itu ya. Justru kalau udah kalus Bu, kita di darat nyambungnya. Jadi kita di darat tuh artinya rootstocknya langsung kita sambung dengan entres. Setelah itu kita taruh, baru dimasukkan ke polybag. Disambung dulu baru dimasukkan ke polybag. Ke polybag, baru tuh disimpan. Berapa lama tuh penyimpanan sampai di polybag? Harusnya kalau fit semuanya entres dan rootstocknya bagus, 1 minggu dia udah sprut. Oh, udah keluar sprut itu apa sih? Tunasnya udah pecah, tunas batnya. Tunas daunnya ya. Mulai bertanam anggur ini sejak kapan sih? Karena kan tadi katanya ada melon, ada kacang panjang dan sebagainya. Nah, mulai membudidayakan anggur itu sejak kapan, Pak Ustadz? Tertarik dengan anggur? Bulan Ramadan ini yang tahun yang kedua. Tahun kedua? Ya, udah 2 tahun berarti? Iya, baru berarti kan? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Jadi saya mulai anggur itu di bulan Ramadan. Jadi inget saya, jadi gampang mengingatnya lah. Nah, Ramadan yang akan datang ini baru tahun kedua. Tahun kedua, udah berapa kali panen nih 2 tahun ini Pak Ustadz? Kalau anggur 1 tahun itu bisa maksimalnya itu 3 kali. 3 kali? Iya, 3 kali. 1 tahun? 1 tahun, 3 kali panen. Nah, pohon itu harus berganti-ganti atau dia terus selamanya tumbuh anggur? Kalau secara teori sih harusnya berapa di Indonesia ini umurnya 25 tahun dia masih produktif. Oh, jadi sekali tanam terus-terusan dan kualitas anggurnya masih bagus aja? Masih bagus, justru makin tua batangnya ini makin menyimpan banyak nutrisi dan buahnya makin kualitasnya makin naik. Oh gitu. Cuman kadang-kadang kita salah kaprahnya, saya tanam sekali berbuah, yang kedua kalinya nggak berbuah karena memang perawatannya itu sudah rubah. Gitu. Yang pertama kita pupuk benar, nanti yang keduanya kita lalai. Akhirnya kok nggak berbuah gitu. Padahal memang perawatannya yang konsisten. Iya, nggak konsisten dalam perawatan. Berarti ini sebenarnya investasinya sangat bagus sekali ya Pak Ustadz ya. Betul. Kalau untuk bertanam anggur karena cukup sekali menanam bisa sampai 25 tahun, bahkan lebih lama juga semakin bagus kualitas buahnya. Dan poin pentingnya Pondok Pesantren Al-Markaz ini semua kebunnya yang mengelola itu santri dan ustadz-ustazahnya. Oh, jadi melibatkan santri di sini ya. Bagaimana tuh caranya melibatkan santrinya tuh? Prosesnya? Di tahun awal, karena Pesantren Al-Markaz ini baru berdiri 4 tahun, Bu. Jadi di tahun pertama kita ada kurikulum mandiri agribisnis di pesantren. Namun dalam perjalanan banyak halangan, banyak rintangan, misalkan dari wali santri yang hanya melihat dari luar saja. Anak saya mondok kok bisa-bisanya nyangkul katanya gitu. Saya nggak terima kan bisa gitu. Nah, kemudian sistem ini kita rubah, regulasinya kita rubah. Nah, di tahun yang keempat ini kita melakukan sistemnya secara prosedur. Kita panggil orang tua, kemudian tanda tangan perjanjian bahwa siap anaknya dididik, dikader untuk terjun ke kebun. Padahal dengan kayak seperti itu anak-anak punya keahlian ya. Jelas punya skill. Jadi keluar dari pesantren tidak hanya mereka belajar masalah teorinya, tapi mereka punya keahlian khusus ya. Selain keahlian, saya pikir sarana atau media yang tepat untuk mendidik anak itu rajin bekerja ya kebun. Ya, jadi bekerja di perusahaan manapun, perusahaan raksasa sekalipun, mereka nggak malas. Nggak malas ya. Karena jadi, biasa melatih kemampuan skill anak-anak dari berkebun. Nah, saya dengar sih selain buahnya nih Pak Kang Farouk, bibitnya pun dijual nih. Bagaimana? Karena pernah ada pameran penjualan bibit anggur yang dari sini. Ya. Gimana tuh? Bisa diceritakan nggak Pak Ustadz? Penjualan bibit ini sebetulnya kita masih trial. Trial itu artinya hanya pengunjung yang datang, kemudian tertarik beli bibit kita layani. Atau ada by phone biasanya, tolong kirim dong ke rumah, kita kirim. Kalau masih di daerah Serang. Tapi namun ini berkembang bahkan orderan kita tuh sudah di luar Pulau Jawa. Nah, ini dituntut nih kita. Kalau kata Ibu petani milenial tuh ya harus mampu menjawab tantangan ini. Tantangan zaman. Secara digitalisasinya kita ada marketplace, kemudian ada media digital ya. Secara online, pasar online. Nah, kita akan lagi menyiapkan ini minimalnya yang stay atau yang ready itu 500 bibit selalu siap di sini. Selalu siap. Udah sebulan berapa yang terjual tuh Pak Ustadz? Kita kemarin produksi sekitar 500 ada, cuman habis. Ya, sudah berarti habis. Sangat menjanjikan ya, untuk jualan dari bibitnya saja sudah banyak sekali gitu. Nah, kesulitan-kesulitannya apa sih Pak Ustadz untuk bertanam anggur ini?
Apakah sangat rentan sekali gitu terhadap hama atau bagaimana? Atau terus kesulitan dalam penjualannya juga ada? Yang kita terapkan ini kita mau naik ke level standarisasi bahwa kebun anggur di luar negeri itu benar-benar standar. Standarnya gini. Standarnya seperti apa? Standarnya greenhouse itu steril. Pengunjung juga biasanya pakai APD masuk itu. Kita nggak pakai APD. Nah ini kan belum kita terapkan standarisasinya. SOP ya? Iya SOP. Nggak boleh pegang-pegang. Saya banyak megang petik-petik sembarangan nggak boleh. Namun nggak apa-apa, nanti kita akan adakan standarisasi itu pun itu ada nilai jual nantinya. Kalau kita serius bertanam, gitu. Karena tanaman itu memang kalau kata orang tua dulu ada istilah, kalau bahasa Jawa mungkin orang Serang tahu lah, sem. Ya, sem itu kalau dipegang mati gitu loh. Ya. Kayak sem itu berarti aleman ya? Iya, mungkin ngambek lah ini. Sem itu malu kan? Kalau bahasa Inggrisnya mah gitu. Jangan pegang-pegang sem katanya bisa mati. Sem. Dan ini karena ini kan juga makhluk hidup ya, Bu ya. Semua tanaman bukan anggur aja. Jadi kita harus lebih dulu tahu apa kebutuhan mereka sebelum mereka teriak-teriak tolong minta makan, tolong minta minum. Kita harus peka gitu. Kita peka. Berarti saya kurang peka karena semua yang saya tanam itu nggak ada yang hidup. Mati semua yang saya tanam itu. Harus banyak belajar sama Pak Ustadz. Cuman mungkin saya agak males itu, nggak peka gitu. Pak Ustadz, belajar dari mana sih terkait pertanian ini Pak Ustadz? Ya, yang tadi itu awalnya saya hobi tanaman karena saya ingin mengimplementasikan bukan hanya muamalah bainan nas kaitannya dengan tafsir dan hadis, ini juga bisa diterapkan di tanaman. Yang keduanya support dari keluarga tentunya. Ya, sangat full ya supportnya ya. Penuh. Dan juga saya dipercaya, saya pergi ke Korea 2011 itu selama 3 bulan. Kemudian saya kembali ke Indonesia. Waktu itu pesertanya dari 34 negara. Karena di sana saya terlihat orang Asia yang vokal, ada profesor ngajar tuh saya nanya bahasa aja. Bahasa Korea nggak itu? Nah, saya belajarnya bahasa Korea sebelum berangkat. Gitu. Nah, begitu nyampe sana ternyata bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Saya perdalam lagi di sana. Gitu. Terus? Jadi saya karena saya vokal, kemudian saya bekerja, pekerjaan itu sama di sana sebenarnya. Kita training itu selain kepemimpinan dan juga bertani, sama nyangkul. Tapi mereka bilang think globally but act locally. Walaupun kita tingkah laku kita lokal, tapi pikiran kita harus global. Itu yang diterapkan mereka. Nah, kemudian saya kembali 2014 saya dipanggil lagi ke Korea. Saya dipilih sebagai duta pionir Asia. Wow. Jadi tanggung jawab saya besar ini sebenarnya. Sampai sekarang tuh? Sampai sekarang, karena yang dari Korea monitoring biasanya setahun sekali. Kesini? Iya. Nanti kalau ada orang Korea panggil saya ya? Siap. Annyeonghaseyo. Siapa tahu yang datang sini Jungkook ya kan? Kim Jong Un. Pak Ustadz, berapa sih luas tanah pesantren beserta kebun di sini? Ya, kalau untuk luas pesantren sih sudah kita plot ya, itu di 1,5 hektar khusus untuk pesantren. Kemudian area kebunnya hampir 1 hektar. Nah, yang belum digarap ini hampir punya keluarga besar ini sekitar 5 hektar. Jadi potensinya masih luar biasa. Masih luas ya, yang masih belum digarap tuh masih 5 hektar. Yang sudah digarap berapa? Baru sekitar 7 sampai 8.000 meter. Masih sangat luas sekali jauh ya. Sambil makan nih saya pasti. Iya, silakan. Ada berapa santri sih Pak Ustadz? Masih di bawah 100. Masih di bawah 100? Ya, karena memang kita kendalanya gini. Kita nggak punya asrama yang memadai dan mencukupi untuk menampung para santri. Makanya kita penerimaan santri baru itu kita batasi. Nah, kenapa kita sebetulnya ini proyek agroeduwisata ini kita bermitra dengan kawan saya. Saya terima kemitraannya karena semua penghasilan yang nanti kita dapat itu mengarahnya ke pesantren, sehingga kita bisa membenahi sarana dan prasarana. Jadi gitu. Semua balik lagi ke pesantren ya, hasil-hasil yang didapat dari perkebunan masjid dan agrowisata wisata edukasi. Wisata edukasi. Nah, konsepnya wisata edukasi itu seperti apa sih Pak Ustadz? Kita itu targetnya untuk komunitas sebetulnya. Jadi gini, ada banyak pertanyaan bagaimana ketika ada pengunjung yang pacaran. Ini kan wilayah pesantren. Maka kita sepakat bahwa kalau ada pengunjung yang pacaran, berarti kita gagal. Oh gitu? Iya, harus atau tidak boleh ada yang pacaran. Kita buat sistemnya, rule-nya, regulasinya. Mungkin kita pasang
apa pengeras suara yang kecil-kecil murotal semua. Jadi yang pacaran juga harusnya malu gitu. Jadi tetap religinya tetap ada gitu. Iya, karena ya? ini nuansanya nuansa pesantren. Semuanya saya mau melibatkan santri untuk servis, pelayanan, karena sekolah untuk menservis atau pelayanan itu mahal. Tetap digaji dan tentunya Nah, ya iya. para santrinya. Nanti ada mungkin ada restorannya, ya kan. Tadi juga ada meeting room, ya kan nantinya. Terusnya ada petik anggur, jadi bisa dalam satu tempat ini semua wisatawan bisa mendapatkan yang diinginkan, gak perlu cari-cari keluar lagi, bisa petik melon gitu ya. Betul. Nah kalau untuk melon udah berapa kali panen tuh Pak Ustadz? Kalau sekarang kayaknya nggak ada melon ya Pak Ustadz ya? Saya nanam melon itu dari 2010. 2010 hampir tidak berhenti, kecuali di tahun 2015, 2016 itu saya berhenti nanam melon. Kenapa karena tuh? Masa transisi. Bosan? Bukan, masa transisi itu saya dulu ketika lulus kuliah itu seneng nanam. Kemudian ini, nah ketika mungkin ada panggilan bahwa saya harus mengelola yayasan di tahun 2015 itu, maka saya off dulu di tanaman. Tanaman, tapi kayaknya baru-baru setengah tahun yang lalu masih ada melon masalahnya. Iya. Nah, setelah saya 2015-2016 itu, 2017 saya mulai lagi. Sampai sekarang. Nah, kalau sekarang off ini kenapa nih melon? Lagi persiapan. Jadi untuk yang melon premium ini kita siapkan nanti berbarengan dengan launching, posisi melon sudah matang. Jadi kita timingnya harus pas. Oh, jadi diukur dari segi waktu juga ya. Nah, kalau untuk bertani melon dibandingkan lebih mana yang menjanjikan nih, melon atau anggur? Keduanya. Keduanya? Ya. Kenapa? Kalau melon tuh tanaman yang kita nilai itu realistis. Realistis itu gini, kita harus menyiapkan budget, cost modal sekaligus di awal, nggak boleh ada yang kurang. Karena apa? Panennya sekaligus. Gitu, itu yang realistis. Kalau mau gagal, kalau mau sukses, berhasil untung gitu. Beda halnya dengan cabai misalkan kan. Cabai kan kita petik per 3 hari mungkin itu costnya masih naik terus, masih bertambah kan untuk perawatan, untuk pemetikan. Costnya ya? Iya, masih berjalan terus. Sehingga itu kurang realistis menurut saya. Terus harga jualnya juga fluktuatif. Namun kabar gembiranya hari ini alhamdulillah kita sudah punya pasar cabai. Itu adanya di Cipondo. Itu ada kedai sayur. Oh, jadi udah langsung dikirim ke sana cabai yang dihasilkan dari berapa hektar pun Waringin Kurung mau nanam cabai itu dimakan semua atau ditampung. Ditampung semua. Iya. Nah, ngomong-ngomong tampung, untuk melon dan anggur sudah ada? Sudah. Jadi kalau pondok pesantren konsepnya gini, kita pengen memutus rantai tengkulak, middleman, middleman ya. Middleman itu karena memang kadang-kadang ada yang nggak fairnya. Jadi kalau untuk di pondok pesantren ini kita kuatkan di wisata petiknya. Jadi pengunjung datang metik sendiri kayak saya tadi gitu iya, ya. Iya betul. Nah, cara metiknya itu katanya saya pernah diajarin tuh, cara metiknya itu nggak boleh sembarangan, harus ada sisa yang di atas dahan sama itu, gimana tuh maksudnya? Saya tadi hampir salah deh kayaknya. Enggak, betul. Udah betul ya? Iya. Jadi harus ada jarak. Iya betul. Gitu. Kalau pasar itu dia yang datang ke sini ngambil anggur atau melon, atau Kang Faruk yang ke sana? Kalau untuk anggur ini pengunjung datang ke sini. Oh, jadi kemarin itu di sini tuh datang iya, banyak pengunjung. metik sendiri sampai ini habis ini. Oh, terus mereka tapi belum pakai kemarin belum pakai hazmat itu ya? Iya, ini PR-nya nanti kita evaluasi, kemudian kita akan terapkan, kita akan latih petugas-petugas. Yang pertama kita akan latih itu adalah manajemen kebun. Manajemen kebun itu semua tentang hal manajemen yang berkaitan dengan kebun kita akan latih mereka. Untuk menyambut pengunjung, SOP dan lain-lain itu kita akan latih. Nah, Kang Faruk, kalau dengan masyarakat sekitar atau dengan petani-petani yang lain itu, Kang Faruk bagaimana tuh saling menularkan ilmu atau bagaimana dengan mereka? Itu suatu kelaziman Ibu. Cuman gini, punten, karena saya juga sama dalam kondisi sama, mindset para petani itu yang hanya dipikirkan hanyalah uang. Keuntungan. Uang. Ya, ketika kita mau mengadakan pembinaan, ayo kita kumpul, kita sharing. Ada amplopnya enggak? Ada amplopnya enggak? Gitu. Itu yang berubah mindsetnya. Itu mindset.
Nah, yang paling penting adalah belajar. Gratis lagi ya, Kang Faruk ya? Betul. Nah, sekarang udah berubah karena teman-teman saya, petani saya mungkin mindsetnya sudah sedikit ada kemajuan dan mereka bahkan gak diminta pun kapan kita sharing. Oh gitu. Kapan kita info-info ada peluang apa, kapan ini itu, itu kita enak. Jadi kita sering kumpul. Petani di Kecamatan Waringin Kurung, saya tentunya tidak ingin hanya ada di sini aja ya, lokasi kebun anggur. Sudah Kang Faruk sudah mulai melatih di para petani di desa lain belum? Belum. Tapi saya udah kalau via online itu banyak dari warga sekitar atau Banten ataupun luar. Tapi minat masyarakat sini gimana, petani dari sini? Minatnya sama, ke anggur? Beberapa dari mereka antusias, animonya bagus, tapi beberapa dari mereka daripada sudah nyerah duluan ya? Daripada saya nanam, mending saya beli buahnya di pasar. Mereka nggak berpikir bahwa yang di pasaran itu biasa anggur dari China ya, dari Cina itu melewati proses 5 kali pencelupan pengawet. Iya betul. Gitu. Dan itu aman enggaknya kita nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi kalau kita punya kebun sendiri enak. Iya, terus kita bisa jual kan, peluang bisnisnya kan bagus gitu, peluang salah bisnisnya. Satunya itu karena teman-teman komunitas juga mereka khawatir saya nanam anggur banyak nanti siapa yang beli. Maka saya bikin di sini percontohan. Ini buktinya ada buahnya dan kita udah mengeluarkan hampir 100 kilo. Dan ini pun masih kurang karena nggak ada yang matang. Berarti ini tugas kita bersama nih, Kang Faruk. Saya sebagai Camat Waringin Kurung dan Kang Faruk yang sudah memiliki kemampuan untuk bertanam anggur. Kedepannya kita menularkan nih bagaimana caranya masyarakat itu mengikuti jejak Kang Faruk nih, karena proses bisnisnya bagus, peluang bisnisnya gitu. Mudah-mudahan nanti semua bisa tertarik. Nah, terakhir nih Kang Faruk ya. Apa sih harapan-harapan Kang Faruk untuk para petani di Kecamatan Waringin Kurung khususnya? Yang fairnya kita tuh lemah di manajemen ya. Kemudian birokrasi kita juga agak sulit. Gitu. Dan akhirnya petani hanya memikirkan saya nanam ini hanya untuk makan saja. Tidak orientasinya untuk how to increase their income. Enggak. Jadi tidak untuk menambah penghasilan enggak. Dan mereka pola pikir juga masih individualistik lah, masih masing-masing. Sedangkan untuk sukses di pertanian itu dibutuhkan kemitraan atau korporasi. Korporasi ini misalkan ada kelompok tani, yang sekarang kan ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani, Gapoktan. Saya pikir ini hanya wacana aja. Di dalamnya manajemennya belum benar gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan petani di Waringin Kurung semuanya kompak. Iya betul. Sharing profit, sharing peluang dan sharing ilmu gitu. Iya, Pak. Gitu. Tentunya Kang Faruk sangat terbuka sekali ya, mau membantu para petani untuk maju bersama. Ya. Mungkin itu saja ya, sedikit bincang-bincang ngobrol-ngobrol saya dengan Kang Faruk, Pak Ustadz yang pemilik pesantren, pondok pesantren Al-Markas. Sangat menginspirasi sekali tentunya, dan Kang Faruk juga mengajak kepada seluruh petani yang ada di Kecamatan Waringin Kurung untuk bersama-sama memajukan pertanian gitu. Jadi tidak ada individualistik lagi gitu. Ketemu lagi dengan saya di lain kesempatan. Kita goodbye dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.